Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Distabu dengan NIM 21106 dari kelas C Hukum Pembangunan Berkelanjutan. Di sini untuk memenuhi nilai pada ujian tengah semester 5 ini, saya akan melakukan analisa terkait artikel dari Kompas dengan tajuk target pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Kalau SDGs itu merupakan bentuk perubahan ataupun pendorongan terhadap kemajuan bagi setiap negara dan di bidang-bidang yang krusial berdasarkan hak asasi manusia dan keadilan untuk mendapatkan kesetaraan. Tapi kayaknya masih ada gitu ya unek-unek di hati kita semua sebagai seorang mahasiswa melihat lingkungan sekitar, masyarakat. Sepertinya tujuan-tujuan itu tuh belum tercapai dengan benar. Nah, pasti dari kalian tuh banyak banget kan yang mempertanyakan kayak selain didukung oleh negara-negara adikuasa atau negara-negara kaya seperti Cina, Jepang, Eropa, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Nah, negara-negara yang membutuhkan pertolongan, yakni seperti negara-negara berkembang di wilayah Asia itu juga mendapat sokongan ataupun perhatian khusus dari indikator pendukung yang komprehensif seperti LSM, terus platform filantropi dan dunia usaha, lalu ada akademisi, praktisi, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan yang tentu saja harus menjangkau minoritas dan kaum terbelakang. Nah, karena biasanya pemerintah itu kurang memperhatikan ataupun terlewat gitu ya memperhatikan kaum minoritas ataupun kaum terbelakang. Jadi penting banget kita tuh menggait beberapa pihak lainnya seperti LSM gitu ya yang lebih dekat dengan masyarakat untuk mengetahui dan mensupport apa sih sebenarnya ya gitu. Nah, dari 3 atau top 3 permasalahan tadi ya, yaitu kemiskinan, kelaparan, dan gender inequality atau kesetaraan gender, ini ada Zimbabwe dan beberapa negara sub-Sahara lainnya itu merupakan negara-negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Lalu ada Somalia, ada di wilayah Asia itu ada Filipina ya, pertumbuhan ekonomi itu sangat buruk gitu loh, dengan minus di IMF-nya. Lalu ada Myanmar dengan negara kesehatan seksual terburuk ya, karena di negara Myanmar ini juga bentuk persentase dari kelahiran atau maternity-nya itu sangat rendah. Lalu ada Yaman dengan tingkat kelaparan atau starving tertinggi di dunia. Nah, penyebab yang paling utama itu adalah dari perubahan yang kita nggak bisa duga, yaitu perubahan iklim, perubahan cuaca yang mengakibatkan banyak aktivitas perekonomian itu terhenti. Terus ada dampak dari pandemi COVID-19 yang kemarin juga baru saja usai ya. Lalu epidemi penyakit-penyakit seperti cacar atau seperti malaria dan lain sebagainya itu pernah juga membuat perekonomian dan kesehatan itu memburuk gitu ya. Lalu ada faktor dari kurangnya kredibilitas, elektabilitas dari sumber daya manusia dikarenakan pendidikan yang kurang, pendidikan yang tidak merata, lalu sumber daya alam yang banyak tereksploitasi tanpa memikirkan dampak lingkungan sehingga membuat ekosistem itu terancam. Lalu ada komitmen politik yang parsial. Nah, kalau kita bicara politik, pasti politik itu menciptakan regulasi, politik itu menciptakan hukum, politik itu menciptakan pengimplementasian dari proses dan tahapan untuk mencapai pembangunan itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan parsial? Karena ini berhubungan dengan kepentingan publik dan mungkin ada kepentingan-kepentingan pemerintah yang harus dicapai terlebih dahulu dan
membelakangi konsep pembangunan yang harusnya dicapai atau diwujudkan secara segera. Lalu ada fungsi ekologis dari SDA yang tidak pernah diperhitungkan, yang tadi udah saya sampaikan bahwa kebanyakan para investor itu hanya melakukan eksploitasi secara sembarangan tapi tidak bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang dari kegiatan yang dilaksanakan, mau industri, pertambangan, dan lain sebagainya. Jadi ekosistem di alam kita ini tidak terbarukan, tidak terbarui gitu ya, nggak diperbaharui. Tidak misalnya mereka menggundulkan hutan lalu mereka menanam pohon kembali, itu jarang sekali dilaksanakan karena mereka hanya memikirkan faktor ekonomis, padahal sumber dari ekonomis itu sendiri harusnya itu diperhatikan ya, karena itu akan berkelanjutan. Lalu selanjutnya juga faktor ketidakpedulian ya dari masyarakat yang mungkin dirasa bahwa pembangunan ini masih kurang dan lain sebagainya. Jadi kepedulian mereka ini menurun, dan mungkin karena bisa juga karena mereka tidak merasa diperhatikan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Jadi tingkat kooperatif dan distributif dari pemerintah kepada masyarakat itu juga mempengaruhi dari pergerakan pembangunan berkelanjutan. Oke, menjadi last statement dari saya, yakni tentang bagaimana sih solusinya ketika SDGs ini tidak terwujud sampai 2030. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa sejarah dari SDGs ini adalah kepanjangan komitmen United Nations atau PBB dalam melanjutkan misi dari Millennium Development Goals. Jadi SDGs ini sendiri kan juga kepanjangan dari MDGs, dikarenakan SDGs ini dinilai lebih komprehensif dengan perkembangan zaman dibandingkan Millennium Development Goals itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita meragukan bagaimana nih kalau misalkan 2030 tinggal kurang lebih 7 tahun lagi tapi nggak tercapai, tapi nggak terrealisasi semuanya. Nah, memang banyak sekali hambatan untuk mencapai. Jadi tidak dimungkinkan gitu ya kalau misalnya serta-merta 17 goals itu tercapai dalam waktu yang singkat. Bahkan diperkirakan itu butuh waktu 42 tahun gitu ya. Bayangkan dengan sisa waktu 7 tahun ini tidak masuk di logika ya untuk melancarkan program SDGs itu sendiri dengan ada 17 goals dan 169 indicators dan banyak sekali target gitu kan. Jadi yang dapat dipastikan oleh PBB dan negara-negara yang menyetujui dengan gerakan SDGs ini adalah dengan melakukan kelanjutan lagi yang nantinya akan disesuaikan dengan sifat perubahan dari era-era modernisasi ini yang dinamis dan lain sebagainya, yang mungkin nanti di masa akan datang sudah tidak terjadi kelaparan, tidak ada kemiskinan, maka perlu ada perubahan. Jadi teman-teman jangan khawatir lagi ya kalau misalnya nanti SDGs ini tidak tercapai secara menyeluruh di tahun 2030. Pastinya PBB akan menindak lebih lanjut dan mengumpulkan negara-negara untuk berunding kembali, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita perhitungkan kembali, memang SDGs ini adalah langkah lanjutan dan nantinya SDGs juga akan memiliki bentuk komitmen lanjutan lainnya. Oke, mungkin segitu dulu analisa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkenan di hati kalian semua. Dan semoga kita sebagai mahasiswi dan mahasiswa Fakultas Hukum bisa lebih peduli, bisa lebih tajam dan kritis untuk membantu dan mengawasi, mengikuti perkembangan dari pembangunan berkelanjutan. Karena dapat dipastikan ya bahwa nantinya kita juga akan menjadi pemangku jabatan strategis di Indonesia, dan kita harus turut serta dalam pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih maju dan emas. Segitu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.